Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di video kali ini saya mau ngasih lihat perbedaan antara Amazfit GTR 3 dengan yang versi Pro-nya. Amazfit GTR 3 dibanderol di harga 2.400.000, sedangkan GTR 3 Pro dibanderol di harga 3.200.000. Ada perbedaan harga 800.000, lumayan jauh. Tapi dengan perbedaan harga yang lumayan jauh itu, apakah worth it untuk kita bayarkan demi mendapatkan fitur-fitur ekstra di versi Pro-nya? Yuk kita mulai. Pertama saya mau ngasih lihat dulu perbedaan dari boxnya nih. Kalau kita lihat dimensinya ini sama-sama aja. Perbedaannya ada di pewarnaan kedua box tersebut. Untuk GTR 3 warnanya putih, sedangkan GTR 3 Pro diwarnai dengan warna hitam black. Jadi terlihat lebih mahal ya, lebih elegan. Kemudian di keterangan spesifikasi dan fitur di sini ada perbedaan. Untuk yang GTR biasa cuma ditulis Ultra Long Battery Life, sedangkan GTR 3 Pro Music Storage and Playback. Lebih detailnya langsung aja kita bahas ke smartwatch-nya. Secara looks dan juga desain kedua smartwatch ini sama-sama aja, dimensinya juga bahkan sama. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik, di sini ada perbedaan di ukuran display. Untuk Amazfit GTR 3 ada di 1,39 inci, sedangkan Amazfit GTR 3 Pro ada di 1,45 inci. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik, bezel yang ada di GTR 3 Pro itu memang lebih tipis, karena ukuran displaynya juga sekali lagi lebih besar, 1,45 inci. Nah, kemudian perbedaan yang selanjutnya ada di bagian samping kaca masing-masing. Untuk Amazfit GTR 3 ini ada ini ya, titik-titik putih kayak gini. Nah, ini nilai plus sih, ada yang banyak yang suka ya. Tapi untuk GTR 3 Pro di sini bagian sampingnya polosan aja. Untuk pengoperasiannya juga sama ya, tombolnya ada dua. Ini crown satu di atas, kemudian satu lagi tombol shortcut. Untuk bagian belakang dari kedua smartwatch ini sekilas seperti sama aja, tapi kalau kita perhatikan baik-baik ada perbedaan, terutama di bagian tulisannya. Untuk Amazfit GTR biasa di sini tulisannya biasa ya pakai tinta. Nah, sedangkan untuk Amazfit GTR 3 Pro tulisannya ini kayak diukir. Jadi kalau saya sentuh kerasa banget nih, lebih mewah. Kemudian perbedaan selanjutnya di Amazfit GTR 3 Pro ada speakernya karena udah mendukung musik playback langsung. Sedangkan GTR 3 biasa kan cuma musik controller. Next, untuk strap yang digunakan. Ini dia strap Amazfit GTR biasa ya. Tampilannya seperti ini. Dan ini bagian belakangnya. Dan ini strap Amazfit GTR 3 Pro. Lebih mewah. Untuk bagian dalamnya sih saya lebih suka GTR biasa ya daripada GTR 3 Pro. Tapi setelah saya pakai, strap dari GTR 3 Pro lebih nyaman dipakainya. Karena memang lebih lembut juga. Ini kalau cuma dilihat mungkin sama-sama aja, tapi kalau dipegang kerasa mana yang lebih mahal. Bobot Amazfit GTR 3 ada di 53 gram dan Amazfit GTR 3 Pro juga sama ya, 53 gram. Perbedaan selanjutnya ada di watch face yang diberikan. Untuk watch face default Amazfit GTR tampilannya seperti ini. Saya suka. Dan Amazfit GTR Pro tampilan animasinya seperti ini. Dan perbedaannya bukan cuma satu watch face ya, tapi kesananya juga beda. Nah, ini watch face yang kedua. Kemudian yang ketiga, animasinya untuk GTR biasa seperti ini. Tapi untuk GTR 3 Pro, saya lebih suka yang ini. Begitu juga dengan watch face yang ada di aplikasi Zepp. Nah, mereka tuh ngasih eksklusif watch face yang ada di Amazfit GTR 3 Pro. Jadi untuk watch face-nya tuh menurut saya ya lebih bagus dan lebih banyak pilihan di Amazfit GTR 3 Pro. Tapi untuk pilihan always on display di masing-masing smartwatch ini tuh sama ya. Tapi cuman beda urutan aja. Next kita masuk ke bagian fitur. Pertama saya mau ngasih lihat dulu quick setting. Kalau kita perhatikan di sini toggle-nya kayak sama aja ya, tapi ada toggle ekstra di GTR 3 Pro. Toggle ekstranya adalah Bluetooth. Nah, ini Bluetooth apa? Bluetooth untuk menyandingkan TWS atau Bluetooth call. Kemudian yang kedua adalah volume. Jadi kita bisa ngatur volume langsung di sini.
volume speaker sendiri ya, karena dia udah bisa memutar musik langsung di sini. Untuk tampilan UI nggak ada perbedaan berarti ya sebenarnya, karena ini sama-sama menggunakan ZOS. Seperti widget misalnya, tampilannya sama persis seperti ini, nggak ada perbedaan. Next, perbedaannya ada di fitur Bluetooth Call. Untuk GTR 3 belum support ya Bluetooth Call, menerima panggilan atau melakukan panggilan. Sedangkan di GTR 3 Pro udah bisa. Nah, di sini ada menu phone, recent, top kontak. Di sini kita bisa menambahkan sampai 50 kontak. Kemudian dial. Kemudian yang selanjutnya di bagian musik seperti yang udah saya singgung ya di perbedaan box tadi. Nah, kalau kita buka GTR tampilannya seperti ini karena ini hanya sebagai musik controller. Nah, sedangkan GTR 3 versi Pro-nya tampilannya seperti ini. Karena kita bisa menyimpan file musik langsung di jam tangannya dan langsung memainkannya. Jadi kalau saya play nih, contohnya ini ya. Nah, ini volumenya. Ini contoh soundnya atau suaranya. Kemudian perbedaan lainnya ada di fitur termometer. Ya, GTR 3 Pro udah support termometer, sedangkan GTR 3 biasa belum bisa ya. Dan termometernya ini bekerja selama 24 jam. Kemudian fitur ekstra lainnya ada di voice memo. Jadi kita bisa merekam ya melalui jam tangan ini. Dan kita bisa ngeplay langsung di jam tangannya atau kita buka melalui aplikasi Zap. Saya coba ya. Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Dan ini adalah voice memo Amazfit GTR 3 Pro. Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Dan ini adalah voice memo Amazfit GTR 3 Pro. Jadi keren ya, kita bisa ngerekam melalui jam tangan ini. Kalau kita mau menyadap percakapan contohnya, bisa ya, bisa banget. Dan perbedaan selanjutnya, kalau kita buka bagian setting, di sini ada pengaturan network and connection. Kalau kita buka di sini ada Bluetooth. Ini tuh udah support WiFi ya, tapi jangan kita samakan WiFi-nya seperti WiFi yang ada di HP ya. Bisa kita koneksikan ke internet, kemudian kita bisa berselancar gitu melalui aplikasi atau melalui jam tangan ini. Enggak. WiFi yang ada di GTR 3 Pro ini lebih ke network untuk device lain ya, untuk kita sandingkan seperti ke HP kita untuk transfer musik misalnya, dan WiFi direct lainnya. Koreksi saya ya kalau informasi yang saya berikan ini salah. Oke, jadi itu aja sih perbedaan antara Amazfit GTR 3 dan juga GTR 3 Pro. Sisanya sama aja, seperti sertifikasi airnya udah sama-sama vape ATM, kemudian baterai keduanya sama-sama 450 mAh dan chargingnya sama-sama masih menggunakan 2-pin magnetic charging, belum menggunakan wireless. Jadi apakah menurut kalian harga 800.000 untuk mendapatkan fitur-fitur ekstra yang tadi di Amazfit GTR Pro itu worth it? Kalau menurut saya sih perbedaan 800.000 agak kemahalan ya untuk fitur-fitur tersebut. Tapi ini pendapat pribadi saya yang notabene kurang begitu menggunakan fitur-fitur tersebut. Tapi mungkin bagi teman-teman yang butuh fitur ekstra tadi, terutama seperti Bluetooth Call atau mungkin musik storage dan juga termometer, mungkin harga 800.000 oke lah, no problem, nggak masalah, duitnya banyak. Silahkan aja, itu kembali ke masing-masing. Tapi pribadi saya 800.000 kemahalan. Dan sebelum saya tutup, seperti biasa bagi teman-teman yang masih penasaran atau saya juga merasa video ini belum begitu lengkap ya, silahkan tulis aja di kolom komentar, baik itu pertanyaan ataupun opini ataupun koreksi dari video saya ini. Saya sangat terbuka dan berterima kasih kalau kolom komentar video saya rame. Atau kamu juga boleh langsung DM saya di Instagram di @fauzizal19. Oke, Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.